Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Hadirin kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu lama kita tidak bertatap muka, tidak lagi saling menyapa, baik itu di Facebook, kemudian di Instagram, lalu di YouTube, TikTok. Oleh karena ada beberapa hal yang memang membuat kami tidak bisa terlalu aktif sebagaimana sebelum-sebelumnya. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali untuk duduk tafakuh fiddin. Tentu harapan dan doa dari kita semua, mudah-mudahan duduknya kita terus diberkahi serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita. Hadirin hadirat, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang insyaallah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada kita terkait tiga perkara, yang tiga perkara ini apabila kita berada pada posisi tiga perkara itu, maka dapat menyebabkan doa kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita melihat, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, Allah sendiri memberikan ketegasan, ud'uni fastajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Nah, kebanyakan di antara kita bertanya-tanya, kenapa sampai doa kita itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas dan memberikan penjelasan yang begitu gamblang kepada kita semua terkait bahwasanya doa yang kita panjatkan itu pasti diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sendiri memberikan ketegasan, ud'uni fastajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Dan rentetan doa itu kita juga sudah memberikan penjelasan bahwa dia terbagi menjadi tiga keadaan. Keadaan yang pertama, ada orang yang berdoa kemudian Allah langsung ijabah doanya. Keadaan yang kedua, ada orang yang berdoa namun ditunda-tunda sampai setahun, 2 tahun, bahkan lebih, baru Allah berikan apa yang dia minta. Lalu keadaan berikutnya, ada orang yang berdoa di setiap ibadahnya namun dia tidak diberikan sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala, sebatas hidupnya hanya di dunia saja. Namun kelak dia kembali ke akhirat, tentu dia akan menerima doa-doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah telah memberikan instruksi, ud'uni fastajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Namun di sini teman-teman, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, lagi-lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ketegasan kepada kita dengan menyebut tiga kategori orang yang doanya tidak diterima. Yang pertama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
yaitu pemimpin yang tidak adil. Artinya pemimpin yang dia selalu senantiasa di dalam kepemimpinannya itu melakukan kezaliman terhadap masyarakat yang dia pimpin. Maka seorang pemimpin yang memiliki karakter kezaliman terhadap semua masyarakat yang dia pimpin, itu mengakibatkan doanya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketidakadilannya itu membuat doa-doa yang dipanjatkan oleh dirinya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin kita banyak melihat kondisi yang ada, bahwa pemimpin-pemimpin yang zalim itu ketika mereka berkuasa, mereka melakukan hal-hal yang memang bertentangan dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang mereka pimpin. Namun perlu kami ingatkan kepada setiap pemimpin bahwa kepemimpinan yang dilakukan itu pasti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sendiri memberikan ketegasan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulu an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Paling tidak memimpin diri kalian sendiri, maka kalian akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki adalah merupakan pemimpin dan dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya melalui istri dan anak-anaknya. Seorang istri adalah seorang pemimpin dan dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin dalam rumah tangga suaminya. Dan kita kembali kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Akan menjadi pemimpin dan kita akan bertanggung jawab terhadap kepemimpinan pada diri kita masing-masing. Maka nasihat dari kami kepada para pemimpin yang selalu senantiasa melakukan kezaliman, hati-hati. Jangan sampai kezaliman itu membuat kepemimpinan yang dilakukan menjadi asbab nanti kelak di akhirat ketika tidak bertobat mendapatkan siksa yang amat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka doanya tentu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jemaah yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Ya, banyak kita melihat kasus-kasus yang berkembang dalam perjalanan kehidupan kita. Ada kebanyakan dari kalangan manusia yang berstatus anak, mereka bertentangan dengan orang tua mereka masing-masing. Tetapi dalam kondisi dan keadaan demikian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan terhadap urusan-urusan mereka. Mereka tidak sadar bahwa durhakanya mereka kepada kedua orang tua mereka akan menyebabkan mereka nanti kelak di akhirat menjadi bahan bakar api neraka. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah begitu memberikan pencerahan yang secara mendetail kepada kita dengan firman-Nya, ya jangan sekali-kali kamu berkata kepada kedua orang tuamu, apalagi kita bersikap yang tidak sewajarnya kepada kedua orang tua kita. Kalau sekiranya perbuatan orang tua kita itu melanggar syariat dan menimbulkan kegoncangan, kemudian ketidaktenangan di dalam batin kita oleh karena sikap dan kelakuan daripada orang tua kita, kita tetap bersikap bijak dan baik kepada diri mereka. Kita tidak boleh membiarkan mereka terombang-ambing dan tidak boleh sama sekali tidak memperhatikan orang tua kita masing-masing. Sebab ketika kita bahagia di dunia
boleh jadi usaha bisnis kita sukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang kita lakukan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sikap kita kepada kedua orang tua kita tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, maka keberhasilan yang kita dapatkan itu bersifat istidrat pada diri kita. Artinya Allah menumpukan kebahagiaan kepada diri kita, sementara kebaikan terhadap orang tua kita sia-siakan. Ini yang kedua, yaitu doa yang nanti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia berdoa terus, yaitu berkaitan dengan anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Lalu yang ketiga, doa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka istri-istri yang tidak taat kepada suaminya, tidak memberikan ketenangan dan kebaikan kepada suaminya. Setiap kali ada masalah-masalah yang menyebabkan ketidaknyamanan, ketidakenakan pada suami mereka masing-masing, maka ini teguran kepada para istri-istri yang selalu senantiasa membuat ketidaktenangan kepada suami-suaminya. Hendaknya memperbaiki akhlak para istri dengan sebaik-baik mungkin, sebab surga kalian ada pada suami kalian. Oleh karena itu, jangan jadi istri yang tidak taat kepada suami. Jangan jadi istri yang selalu senantiasa menampilkan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan dan membuat suami menjadi tidak tenang dalam kondisi yang demikian. Tapi jadilah istri yang selalu senantiasa mendatangkan kebahagiaan, kemudian mendatangkan ketenangan jiwa pada suaminya masing-masing. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang sulit untuk mau menerapkan kebaikan yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita jangan lupa bahwa ketika kita berusaha dengan sesungguh-sungguhnya, maka kita akan mendapatkan keberkahan, kebahagiaan hidup dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebab ditegaskan kepada kita, menjadda wajada. Barang siapa yang mau bersungguh-sungguh untuk melakukan perubahan pada dirinya dari hal-hal negatif menuju kepada hal-hal yang baik, maka sesungguhnya dia telah memberikan keberkahan, keberuntungan, kebahagiaan kepada dirinya sendiri. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menggarisbawahi tentang pentingnya keadilan, tentang pentingnya ketaatan, dan tentang pentingnya hubungan yang baik dalam keluarga. Sebab semuanya adalah merupakan faktor yang mempengaruhi penerimaan doa dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa memberikan kita kekuatan untuk mampu menghindarkan diri kita tatkala kita menjadi pemimpin, tidak menjadi pemimpin yang selalu menzalimi rakyat yang dipimpin, tidak menjadi pemimpin yang selalu senantiasa melakukan perbuatan yang tidak adil kepada masyarakat yang dia pimpin. Lalu yang kedua, jangan jadikan kita sebagai anak yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga, jangan jadikan kita sebagai istri yang tidak taat dan patuh kepada suaminya masing-masing. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Jangan lupa share dan like serta bagikan video yang bermanfaat ini kepada grup-grup ayah bunda, tuan puan, abang kakak sekalian, sehingga ketika mereka paham terhadap 3 perkara yang kalau mereka berada di dalamnya mengakibatkan doa mereka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan hal tersebut akan memberikan kebahagiaan, kesempurnaan hidup pada diri kita, baik
kita hidup di dunia, apatah lagi kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.